Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Sabtu 19 Februari 2022, dengan penuh sukacita saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di pagi ini kami menaikkan pujian syukur kepadamu karena kami boleh menikmati anugerah-Mu sepanjang kawal malam dalam persyaratan kami, dan kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat yang diberkati. Sebagai tanda ungkapan syukur kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami agar kami dapat membaca firman-Mu dengan penuh sukacita dan kami memperoleh berkat daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini, saya Pendeta Revolin Lule bersama suami Pendeta Junis Melato secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 9-10 dengan tema Tuhan penyelidik hati dan penguji batin. Yeremia pasal 17 ayat 9-10, demikianlah firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah laku langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Digambarkan seperti apa hati dalam ayat 9? Ditulis dalam ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Licik artinya banyak akal yang buruk, pandai menipu, curang, pandai memutarbalikkan perkataan. Berarti ayat 9 mengingatkan kita betapa berbahayanya hati kita kalau tidak dibereskan, ya. Benar sekali. Siapakah yang menyelidiki hati dan yang menguji batin manusia kalau kita lihat dalam ayat 10? Yang menyelidiki hati dan yang menguji batin manusia adalah Tuhan. Apakah hukum karma berlaku pada ayat 10 ini? Perhatikan ayat 10 dalam bacaan kita. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dalam kekristenan sebenarnya tidak memakai istilah hukum karma, tetapi hukum tabur tuai. Sebab dalam hukum karma terdapat suatu keyakinan adanya reinkarnasi setelah kematian. Hukum tabur tuai orientasinya pada sebab akibat selama manusia hidup di dunia ini saja. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jelas bertentangan dengan reinkarnasi. Nah, sebagai pengajaran Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hati adalah pusat kehidupan manusia, sebab di dalamnya berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak. Selain itu, hati adalah cermin yang menunjukkan jati dirinya, artinya seluruh ekspresi, respon, tindakan ditentukan oleh hati manusia itu sendiri. Amsal 28 ayat 26 berkata, seperti air mencerminkan wajah,
Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati manusia juga sebagai tempat perbendaharaan yang menentukan buah yang dihasilkannya. Tidak ada orang yang jahat dapat mengucapkan hal-hal yang baik, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Betapa pentingnya hati itu. Masalahnya adalah manusia selalu memilih untuk menuruti godaan atau tipuan iblis, dan pada akhirnya mempengaruhi hatinya. Gejala-gejala itu dapat dilihat dari kecenderungan tabiatnya, yakni selalu memperdaya sesama, suka menipu, berlaku curang, memutarbalikkan perkataan. Ya, artinya dengan kata lain, lain di bibir, lain di hati. Nah, ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Pertanyaan bagi kita adalah, apakah orang yang hidupnya selalu ada dalam kelicikan hati tetap aman dalam menikmati hasil kecurangan, tipuan, kebohongannya tanpa diketahui oleh siapapun? Manusia boleh berhasil mengelabui, menipu sesamanya tanpa diketahui. Tapi Alkitab berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 21 ayat 2. Tidak hanya menyelidiki dan menguji, tetapi Tuhan juga memberi balasan yang adil sesuai perbuatan manusia. Kalau begitu, apa yang menjadi komitmen kita hari ini? Komitmen kita adalah jagalah hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata kewaspadaan memiliki makna berdisiplin. Dengan demikian diperlukan komitmen berdisiplin dalam hal berpikir, mendengar, berucap, melihat, dan juga bertindak. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Nah, mari kita membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini, baik secara langsung maupun lewat media sosial kepada anggota keluarga, rekan sekerja, komsel, jemaat, agar kita semua dapat terus melakukan kebenaran dalam seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Kami kembali menaikkan pujian syukur kepadamu Bapa, karena di pagi ini kami masih diperkenankan oleh-Mu untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kami telah dibimbing lagi oleh firman-Mu agar kami selalu menjaga hati kami, karena hati kami dapat diselidiki oleh kuasa Tuhan. Karena itu Bapa, tolonglah kami agar firman hari ini dapat kami lakukan dan selalu menjadi gaya hidup kami ke depan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, dalam seluruh karya kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa Allah. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Amin.